Halo Sobat Hobi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Iwan Prima dalam program Ngobrolin Golf. Nah, di episode kali ini sangat begitu spesial. Kita kedatangan tamu yang bisa dibilang muda, sukses, dan juga punya nama besar. Siapa lagi kalau bukan Mas Dharma. Apa kabar Mas Dharma? Alhamdulillah sehat, thank you udah datang ke Belitung. Terima kasih Mas Dharma sudah mengundang Hobi berkesempatan ke sini. Pertama-tama, apa kabar Mas Dharma? Sibuk apa sekarang? Lagi sibuk di golf nih sekarang. Banyaknya project sekarang kita di New Kuta Golf. Kita lagi coba untuk usaha di bidang golf tourism, ya kan. Kita mau ekspansi agresif lah di bidang situ. Dan banyak proyek sekarang kita habis launching cluster, villa cluster. Alhamdulillah fase 1 udah sold out dalam less than 1 month lah kita sold out. Terus sekarang kita lagi fokus untuk bangun hotel ya yang kita akan bangun. Insya Allah tahun depan kita mulai pembangunannya. Oke, Mas Dharma, sebelum kita ngomong tentang bisnis, nah banyak yang penasaran nih dengan Mas Dharma. Awal mula suka dengan olahraga golf tuh, boleh cerita kapan, Pak? Dari kecil sih sebenarnya udah. Jadi dulu bapak saya tuh sering nge-push saya untuk golf. Dulu antara golf sama balap. Tapi karena dulu pas kecil saya lebih suka adrenaline rush-nya, jadi saya pilih untuk balap tuh waktu saat itu. Dulu pas di villa, kita kan sering ke villa di Bogor. Ya kan itu waktu itu kita juga ada small green lah. Kita sering putting, terus chipping gitu-gitu. Jadi dari kecil emang udah terekspos dengan olahraga golf. Cuman mulai fokusnya benar-benar di golf tuh di 2019. Tapi sebelumnya juga saya udah main, sering main juga. Jadi ya dari kecil udah sebenarnya. Oke. Dari balap itu kan beda ya dengan golf ya. Iya. Apa sih yang mendasari pindah haluan hobi golf sekarang? Kalau misalnya balap kan itu ada external factor yang juga bisa result balapnya tuh bisa berubah karena external factor ya kan. Misalnya ada crash, terus engine problem, etc. Kalau golf tuh beda. Kalau golf tuh tantangan lawan diri sendiri dengan mindset diri sendiri. Dan kalau misalnya hasil di golf yang jelek itu karena mindset diri sendiri, bukan karena external factor. Itulah. Oke, Mas Dharma di usia yang masih muda jadi komisaris di 3 lapangan golf yang sangat begitu besar di Indonesia. Boleh cerita sedikit awal mulanya seperti apa sih, Mas Dharma? Awalnya ya saya pas selesai sekolah tuh 2018 akhir. Terus 2019 saya kan mulainya tuh dari hospitality. Saya buka restoran di Jakarta. Terus saya juga involve di proyek-proyek perhotelan dan hospitality. Nah kemudian nggak lama saya ke Sentul, mulai belajar soal properti. Nah mulai belajar dari properti, mulai ke golf nih. Pada saat itu 2018-19 golf mulai nurun. Soalnya ya orang yang golf itu udah lumayan berusia. Bisa dibilang kayak gitulah. Orang yang baru, yang milenial, Gen Z itu tidak tertarik pada saat itu. Jadi bisnis golf waktu itu menurun. Nah pas COVID 2020 itu semua shift. Itu ada segmen baru yang tertarik dengan golf karena ya outdoor area. Terus waktu itu pas COVID semua pada cari kegiatan yang olahraga yang outdoor. Jadi itu jadi peluang baru untuk orang ya jadi tertarik lah dengan sport golf. Nah itu shift dari situ saya lihat itu ada market yang baru dan itu yang harus kita investasikan supaya kita masih ada potensi besar di golf dan bisa kembangin golf industri dimanapun, maksudnya nggak cuma di Indonesia tapi globally. Mas Dharma, tantangan terbesar menjadi seorang komisaris di 3 lapangan golf yang lumayan besar ini apa sih, Mas? Sekarang gini, mencari market yang baru juga. Kita lihat kalau misalnya golf di Indonesia sekarang kita ada 170.000 orang more or less yang main golf professionally. Tapi ya kalau misalnya di Sentul, Jabodetabek, itu kalau misalnya golf kan banyak ya, golf course di Indonesia ada 158 golf course. Nah, it's very price sensitive, ya kan. Jadi kalau misalnya harga naik dikit, pasti ada option yang lain. Gimana kita ngatasi itu, ya kan? Nah, saya lihat ini ada peluang besar di golf tourism, di asing, ya kan yang banyak pemilik-pemilik golf ini tidak
terlalu fokus di situ. Okay. Makanya saya dan tim kita waktu itu diskusi, kita berpikir, brainstorm apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menarik nih golf tourism ini yang sekarang ke negara-negara lain untuk ke Indonesia. Nah itu yang kita lagi investasikan supaya tingkat level golf di Indonesia itu sama dengan negara-negara lain. Oke. Pak Dharma, Intralink Resort ini kan sudah berdiri lebih dari 15 tahun ya, Ya. Pak. Nah, kenapa baru sekarang melihat ekspansi besar-besaran gitu di industri golf yang memang setelah COVID ini sudah mulai naik? Alasannya kenapa? Soalnya globally emang sekarang golf market lagi naik. Oke. Kalau misalnya kita lihat players around the world, golfer players around 66 million, lebih dari 66 juta orang main golf. Kita lihat dari negara Jepang, mereka ada sekitar 8,5 juta. Di Korea ada 5,7 juta. Okay. Belum negara di US sama di Eropa, itu yang gede juga. Tapi kalau misalnya kita fokus di negara-negara itu aja, mereka banyak ke Southeast Asia kalau misalnya negara yang mereka lagi dingin kan. Yeah. Sekarang mereka banyaknya ke Thailand. Kenapa nggak mereka mau ke Indonesia banyak ini? Yaitu kita harus mulai serius dan investasi di lapangan-lapangan kita. Kita investasi di infrastruktur dan ekosistem. Gimana kita bisa create that unique experience for them to come to Indonesia and have a wholesome experience, a golf dari sisi golf player ya. Itu yang kita harus bikin. Oke, Mas Dharma, 2 lapangan Palm Hill dan juga di New Kuta ini kan melakukan ekspansi besar-besaran ya. Bisa digambarkan sedikit terkait rencana besar ini? Ya, yang sekarang kita kan baru launching cluster villa. Okay. Kedepannya kita akan renovasi golf club clubhouse ya, increase the facilities, terus kita juga bagusin green dan fairway. Okay. Itu supaya kita bisa selevel at par levelnya dengan negara-negara asing yang lain. Ya kan? Terus habis itu kita juga bikin hotel. Nah hotel ini is very unique. Ini menjadi destinasi supaya menarik orang untuk ke Bali for golf tourism. Itu yang kita bikin. Gimana kita unique selling point-nya dari negara-negara lain yang banyak ini, misalnya Thailand udah berapa tahun, berapa puluh tahun mereka investasi di golf tourism dan successful. Gimana kita ada unique selling point yang beda dan kita bisa tarik orang-orang ini datang ke Indonesia untuk golf tourism. Itu yang kita sekarang saat ini mau bikin. Peluangnya gimana sih kalau ngelihat Mas Dharma sendiri dengan banyaknya lapangan di Indonesia dan juga para pemain-pemain yang bisa dibilang pandemic golfer. Nah, ngelihat peluangnya seperti gimana sih, Mas Dharma? Yang pertama, kalau misalnya pandemic golfer kan banyaknya ya I would say amateur, ya kan? Berarti kita harus gimana mereka bisa experience golf in a very nice, unique way, ya kan? Itu apa? Bisa integrate dengan teknologi-teknologi yang ada. Misalnya artificial intelligence dan augmented reality. Bisa main gaming yang interaktif supaya player experience-nya itu bagus, ya kan? Itu yang salah satu method yang kita bisa implementasikan dengan yang I would say recreational golfers, ya kan? Kalau misalnya yang pro, itu bisa kita implementasikan AI supaya juga misalnya kayak sekarang a lot of driving range ada TrackMan, ada range systems yang bisa monitor ball trackingnya, ya kan? Itu bisa increase the golf latihannya mereka lah. Oke. Gitu. Di era persaingan yang cukup ketat nih, Mas Dharma, bagaimana Mas Dharma membuat Intra Golf Link ini tumbuh dan berkembang ke depannya? Yang saya tadi bilang, saya fokusnya di golf tourism itu. Itu yang saya lihat peluang yang sangat besar, yang banyak pemilik lapangan golf belum fokus ke situ. Itu market yang sangat besar, peluangnya sangat besar. Makanya kita harus di Bali itu pemilik lapangan golf harus bergabung. Kita jangan sampai bersaing di dalam negeri, tapi kita harus bergabung dan bersaing dengan negara-negara di Southeast Asia. Kita harus tingkatin level golfnya kita, course-nya kita, fasilitas-fasilitasnya kita, to make that package and ecosystem supaya orang lebih tertarik untuk ke Indonesia dibandingkan negara-negara lain buat golf. Nah dampaknya juga bagus untuk hospitality, untuk F&B. Soalnya player-player ini yang datang ke Southeast Asia pasti mereka kan affluent, mereka disposable income-nya lumayan besar. Berarti mereka bisa stay di negara,
maupun sekarang di Thailand, mereka spending di hospitality, di resorts, terus makanannya, F&B, itu yang kita harus bikin, pendukung-pendukung itu. Supaya, again, kita ada unique selling point-nya, Indonesia itu natural landscape-nya sangat bagus. Kalau misalnya kita lihat di sini juga rock formations-nya kan bagus sekali. Dan itu each golfers pasti ada unique selling point-nya dan unique features-nya yang kita bisa jual. Oke. Tentu bicara golf berkaitan dengan sport, tourism ya, itu juga apa sih yang diharapkan sama Mas Dharma ini andil dari pemerintah tentu akan berkaitan ya, Mas Dharma? Iya, yang pasti kita harus ada pembantuan di promosi di international stage-nya. Terus juga infrastruktur, misalnya kalau di Bali, perjalanan dari airport misalnya ke golf course lain. Soalnya kalau misalnya sekarang banyak macetnya ya. Itu yang salah satu yang harus kita hadapi juga, kemacetan itu, dan infrastruktur public transport. Terus juga bikin event-event internasional di Indonesia, golf event di Indonesia, supaya juga menarik player-player internasional datang, mereka juga bisa main dan lihat suasana di Indonesia, golfers gimana, dan juga ngajar-ngajar orang-orang di Indonesia dan atlet-atlet Indonesia. Gitu. Berbicara tentang atlet, nah, Mas Dharma ngelihatnya gimana? Karena bisa dibilang lapangan kita banyak dan pemain-pemain junior maupun amatir maupun profesional juga sudah mulai tumbuh dan berprestasi di luar. Bagaimana Mas Dharma melihat potensi-potensi ini? Yang pasti dari sisi pemilik golf course, kita selalu support ya professional golfers yang anak-anak muda professional golfer ini. Kita sekarang juga udah kolaborasi dengan PGI Bali. Atlet-atlet Bali kita sediain tempat untuk latihan supaya mereka bisa bertanding di panggung worldwide, ya kan. Jadi itu salah satunya yang kita bikin supaya kita bisa juga nurture atlet-atlet muda ini bisa berkembang dan bagus di world stage lah. Sebagai CEO milenial nih, Mas Dharma, apa sih pesan yang disampaikan gitu untuk generasi muda, khususnya yang menggeluti olahraga golf? Pesan saya sih paling always never stop learning, ya kan? Itu yang saya selalu bilang. Saya prinsipnya selalu belajar dari orang-orang. Misalnya bicara dengan orang-orang, new experiences, itu yang selalu saya bilang. Mas Dharma, mungkin yang terakhir bisa ajak untuk para pencinta golf yang ada di Indonesia khususnya untuk datang ke 3 lapangan golf course yang Mas Dharma sedang kelola. Ya, well, kita lihat kalau misalnya di sini kan bagus sekali ya kalau Belitung. Unique selling point-nya kalau misalnya di Belitung itu rock formation-nya. Ada batu-batu yang gede di bawah, terus juga gede di atas dengan bentuk-bentuk yang unik. Kalau misalnya di Bali, kita ada cliff. Jadi cliff-nya 25 meter, langsung ocean view, sangat bagus. Kalau misalnya di Sentul, kita mountain range lah. Jadi itu unique selling point yang dari 3 golfers yang memiliki dari IGR. Dan ya, saya bilang itu sangat bagus dan it showcase the beauty of Indonesia. Nah itu Sobat Obi, jangan lupa untuk datang ke 3 lapangan di Belitung, di Palm Hill dan juga di Bali, karena kalian juga akan melihat bagaimana indahnya lapangan-lapangan yang ada di Indonesia, khususnya yang di bawah naungan dari Pak Dharma. Itu saja Pak Dharma, terima kasih waktunya dan terima kasih kita berkesempatan untuk wawancara di Belitung. Semoga perbincangan saya dengan Pak Dharma hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you Pak. Terima kasih Pak.